Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita simak bersama Tadabbur Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang salih dan salihah? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, penuh keberkahan dan kesehatan, sehingga dapat menjalankan segala perintahnya, seperti sholat, mengaji, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, dan lain-lain. Dan juga menjauhi segala larangannya seperti berbohong, melawan kepada orang tua, tidak mau belajar, dan lain-lain. Oh ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah sangat sayang sekali terhadap hamba-hambanya. Baiklah anak-anakku yang salih dan salihah, di pagi yang cerah ceria ini Miss Nining akan menjelaskan tentang kisah Muhammad ketika masa anak-anak dan Muhammad setelah memiliki keluarga. Kisah ini diawali dengan menikahnya Abdullah dengan Aminah. Bunda Aminah mengandung bayi Muhammad yang berusia 2 bulan di perut bundanya. Namun sang ayah sakit ketika selesai berdagang bersama rombongan pedagang lainnya, hingga akhirnya wafat. Muhammad diasuh bersama bundanya hingga berusia 6 tahun. Ketika berusia 6 tahun, Muhammad kecil diajak bundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Tapi sayangnya di dalam perjalanan pulang, sang bunda jatuh sakit hingga akhirnya sang bunda meninggal dunia. Setelah itu Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib hingga 2 tahun, hingga sang kakek meninggal dunia. Muhammad ketika itu baru berusia 8 tahun. Lalu Muhammad kecil itu pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah orang kaya, sehingga untuk membantu pamannya, Muhammad cilik ikut mengembala hewan ternak. Dan ketika sudah cukup dewasa, beliau berdagang bersama pamannya dengan mengambil barang dagangan dari seorang wanita yang bernama Khadijah. Nah, Khadijah inilah yang kelak menjadi istri beliau.
Anak-anakku yang saleh dan salehah, apakah kalian ada yang mengenal nama-nama anggota keluarga Rasulullah? Siapa sajakah mereka? Yuk kita berkenalan dengan orang-orang yang sangat dicintai Nabi. Mereka adalah Abdullah sebagai ayah, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib adalah kakeknya, sedangkan Abu Thalib adalah paman Nabi. Selain itu juga ada istri beliau yang bernama Ibunda Khadijah. Oh ya anak-anakku, Rasulullah dengan Bunda Khadijah dikaruniai 3 anak laki-laki. Mereka adalah Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Namun sayang sekali, mereka sudah wafat sebelum beranjak dewasa. Ada yang wafat ketika berusia 2 tahun, ada juga yang baru 4 tahun, dan yang terakhir meninggal ketika berusia 17 atau 18 bulan. Namun Rasulullah menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Nah, ada 4 orang anak perempuan. Mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Nabi Muhammad sangat sayang sekali pada anak-anaknya. Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah dari anaknya Fatimah Az-Zahra. Beliau suka mencium dan memeluk mereka dengan penuh kehangatan. Hasan dan Husain juga suka naik ke pundak Nabi yang sedang sholat. Mereka bilang sedang main kuda-kudaan. Namun baginda Rasul tidak marah. Begitulah keluarga Rasul. Mereka saling mencintai dan menyayangi karena Allah semata. Seberat apapun ujian yang menimpa baginda Rasul, beliau selalu sabar dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Semoga keluarga kita pun seperti keluarga baginda Rasul ya. Amin. Demikianlah anak-anakku yang soleh dan solehah, sepenggal episode kehidupan seorang anak manusia yang kehidupannya penuh dengan ujian dan cobaan. Mulai dari kelahirannya hingga berkeluarga, satu demi satu ujian datang kepadanya. Ujian dan cobaan yang Allah berikan bukanlah karena Allah tak sayang kepadanya, namun justru karena Allah teramat sayang kepadanya, maka banyak peristiwa istimewa mengiringi langkah kehidupannya. Ujian dan cobaan itu justru untuk meninggikan derajatnya di muka bumi ini. Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat mulia dan penuh keberkahan. Mereka saling mencintai, menghormati, dan menyayangi satu sama lain. Dialah penutup para nabi, tak ada nabi sesudahnya. Dalam dirinya ada banyak keteladanan bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Semoga kita semua dapat mencontoh akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Rindu kami ya Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.